Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendahuluan ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi ini Ibu punya gambar di salah satu industri farmasi. Nah, di sini kalau kalian lihat ada tabung-tabung seperti ini ya. Nah, karena kalian nanti setelah lulus dari kimia industri diharapkan akan bekerja di lini produksi ya. Nah, diharapkan kalian sudah menguasai dasar-dasar tentang ilmu kimia itu sendiri. Pada subbab yang pertama ini, kita akan belajar tentang materi dan klasifikasinya. Di sini kita akan belajar tentang atom, molekul, dan ion, kemudian unsur, senyawa, dan campuran, dan yang ketiga adalah partikel materi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan antara atom, molekul, dan ion dulu ya. Atom itu adalah bagian terkecil suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, tapi masih memiliki sifat unsur tersebut. Contohnya, atom karbon, atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen, gitu ya. Kemudian kalau molekul itu adalah gabungan dari atom-atom. Ada yang namanya molekul unsur, ada yang namanya molekul senyawa. Molekul unsur itu adalah gabungan atom yang sejenis atau sama. Contohnya O2, H2, itu kan dia gabungan antara misalnya O2, itu kan O dan O. H2 itu H dan H gitu ya. Kalau molekul senyawa itu adalah gabungan atom yang tidak sejenis. Contohnya H2O. H2O ini gabungan antara dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Nah, di sini Bu punya contoh, ada dua atom hidrogen ditambah satu atom oksigen, mereka bergabung untuk menghasilkan satu molekul air. Di sini ya, ini atom oksigennya di tengah, kemudian dua atom hidrogennya bergabung di sampingnya menjadi molekul air. Kemudian ada yang namanya ion. Ion ini adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Jadi ada muatan listriknya. Contoh, di sini ada ion H+, ya, ion H+, ion SO4 2- atau ion sulfat. Kemudian unsur, senyawa, dan campuran. Bedanya apa? Unsur itu adalah zat tunggal yang paling sederhana. Contohnya unsur karbon, unsur natrium. Kemudian senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Contohnya NaCl dan H2O. Kemudian campuran itu adalah gabungan dua zat atau lebih yang sifat penyusunnya tidak berubah. Nah, campuran ini ada dua, ada yang namanya campuran homogen, itu campuran yang partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya campuran air dan gula. Kalau misalnya kalian aduk gitu ya, kalian kan tidak bisa membedakan lagi mana air dan mana gulanya. Nah, itu yang disebut sebagai campuran homogen. Kalau campuran heterogen itu adalah campuran yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dan pasir. Kalau kalian aduk kan tetap misah ya air dan pasirnya. Kalian masih bisa mengidentifikasi mana airnya, mana pasirnya. Nah, kalau digambarkan maka di sini contoh dari unsur. Unsur itu dia hanya terdiri dari satu atom. Ya, ini atom. Ya, kemudian ini unsur. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari unsur. Oke, kemudian ini adalah molekul unsur. Ya, tadi kita kan sudah belajar bahwa molekul unsur itu dia adalah gabungan dari atom yang sejenis. Contohnya O2, H2, N2. Nah, dia kan juga terdiri dari satu atom saja ya. Maka dia juga bisa disebut sebagai unsur. Nah, partikel terkecilnya atau bagian terkecilnya disebut atom. Oke, kemudian kalau ini adalah compound atau senyawa.
Nah, senyawa ini terdiri dari molekul yang sejenis. Tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya, kalau seperti ini itu seperti H2O ya. Nah, H2O, H2O, H2O ini kan molekul ya. 1 molekul H2O, 2 molekul H2O, 3 molekul H2O. Nah, kalau dia bergabung, misalnya kalian punya 1 gelas air, maka itu disebut sebagai senyawa H2O. Ya, kemudian bagian terkecilnya dinamakan molekul H2O. Nah, kalau yang ini adalah campuran. Campuran ini isinya ya, di sini ada atom oksigennya, ada atom hidrogennya, kemudian ada molekul H2O-nya. Jadi dia terdiri dari 2 zat atau lebih yang sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya kalian punya campuran antara air dan gula gitu kan, dia kan tidak langsung berubah menjadi apa, rasanya kan tetap manis gitu ya, jadi dia tidak berubah. Itu yang namanya campuran. Kemudian perbedaan dari senyawa dan campuran itu apa tuh, Bu? Nah, kalau senyawa itu dia terbentuk melalui reaksi kimia. Kalau campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kayak tadi H2O dari atom H dan atom O itu ada reaksi kimianya terlebih dahulu. Kalau campuran cuman air dan gula kalian aduk itu kan tanpa reaksi kimia. Kemudian, senyawa itu komponen penyusunnya dapat berupa 2 unsur atau lebih. Kalau campuran, komponen penyusunnya dapat berupa unsur atau senyawa atau keduanya. Kemudian kalau senyawa, massa unsur penyusunnya mempunyai perbandingan tetap. Kalau campuran, massa komponen penyusunnya dapat sembarang. Maksudnya seperti ini. Kalau kalian mau bikin H2O itu kan perbandingan H dan O-nya itu kan tetap ya. H-nya itu pasti perbandingannya 2, O-nya perbandingannya 1. Nah, kalau campuran itu sembarang. Kalian mau mencampur air dan gula, mau gulanya 2 sendok kayak 3 sendok kayak, masih tetap dia bisa dibilang sebagai campuran. Kemudian kalau senyawa, sifat komponen penyusunnya berubah. Kalau campuran, sifat komponen penyusunnya masih tetap. Nah, ini contohnya seperti ini. Ibu punya natrium dan klorin. Natrium itu adalah logam yang sangat berbahaya. Kalau klorin itu adalah gas yang biasanya dipakai, yang biasanya dihasilkan oleh pemutih pakaian, yang dia itu kalau terhirup banyak bisa menyebabkan sesak napas. Tapi kalau natrium dan klorin bergabung, dia akan menghasilkan NaCl, yaitu garam dapur yang bisa kalian konsumsi sehari-hari. Kan sifatnya berubah ya, dari yang beracun, dari yang berbahaya tadi bisa menjadi sesuatu yang kita konsumsi. Kalau sifat komponen penyusunnya tetap, yang campuran ini seperti kita melarutkan gula dan air, dia rasanya masih manis, tidak berubah menjadi misalnya pahit atau asin gitu ya gulanya ya, gitu maksudnya. Nah, kalau senyawa itu dapat dipisahkan melalui proses kimia, kalau campuran dapat dipisahkan melalui proses fisika. Ini ya contohnya tadi yang bedanya senyawa dan campuran. Kalau senyawa dia itu penyusunnya sejenis gitu ya. Kemudian kalau campuran dia penyusunnya macam-macam, bisa molekul, bisa senyawa, bisa unsur gitu ya. Kemudian ada yang namanya partikel materi. Bagian materi yang sangat kecil ukurannya itu disebut sebagai partikel materi. Contohnya, partikel materi penyusun unsur emas adalah atom emas. Tadi kita lihat ya, ini unsur, ini atomnya. Oke. Kemudian partikel materi penyusun senyawa gula adalah molekul gula. Nah, ini bayangkan kalian punya 1 gelas air dan gula gitu ya. Nah, maka di dalamnya ini ada molekul-molekul gula. Ini kalian bisa namakan senyawa gula gitu, tapi yang kecil-kecil ini bagiannya kalian sebut sebagai molekul gula. Nah, jarak antar partikel penyusun menentukan keadaan wujud gas. Kalau
Solid atau zat padat itu dia partikel penyusunnya sangat rapat dan tidak bebas bergerak. Nah, kalau liquid dia itu agak renggang dan bebas bergerak. Kalau gas itu sangat sangat renggang dan sangat bebas bergerak. Lanjut pada subbab kedua, yaitu perubahan materi. Sepertinya sudah pernah pelajari di SMP, perubahan materi itu ada dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita ulang sebentar ya. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak membentuk zat jenis baru dan bisa mengalami perubahan kembali ke bentuk semula, dan perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh perubahan sifat fisiknya saja. Nah, contoh perubahan fisik adalah perubahan bentuk dan perubahan wujud. Ini ya, kalian sudah belajar waktu SMP, bahkan waktu SD. Perubahan dari padat ke gas itu namanya menyublim, dari gas ke padat namanya mengkristal, dan lain-lain. Ini sudah kalian pelajari semua. Oke, yang kedua adalah perubahan kimia. Ciri-cirinya adalah terbentuk zat jenis baru, kemudian zat yang berubah tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Yang ketiga, selama terjadi perubahan kimia, massa sebelum dan sesudah reaksinya sama. Dan yang terakhir, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia. Contohnya di sini ibu punya reaksi pembakaran kayu menjadi arang. Dia kan terbentuk zat jenis baru ya. Arang itu kan beda sifatnya dengan kayu. Kemudian zat yang berubah tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Arang tentu saja tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Kemudian massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Padahal kita tahu kalau kita bakar menjadi arang gitu kan, masanya menjadi lebih ringan gitu ya, atau lebih kecil. Nah, sebetulnya kalau kalian membakar kayu ini dalam ruang tertutup, kemudian kalian timbang, maka gas yang dihasilkan atau asap yang dihasilkan dan abunya itu juga termasuk sebagai massa sesudah reaksi, dan semuanya jika dihitung akan sama antara massa zat sebelum reaksinya dan sesudah reaksinya. Kemudian, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia dari kayu menjadi arang. Nah, apa sih yang bisa kita amati dengan mata kepala kita ketika terjadi perubahan kimia? Nah, yang pertama, bisa saja terjadi perubahan warna. Seperti kalau kalian memanaskan gula pasir gitu ya, dari yang warnanya putih, kalau misalnya dia mencair, kemudian menjadi karamel gitu ya, warnanya bisa menjadi coklat atau bahkan hitam kalau gosong. Nah, rasanya itu juga berubah dari manis menjadi pahit. Kemudian terjadi perubahan suhu yang kedua yang bisa kita amati. Itu contohnya kalau ada HCl, kita reaksikan dengan natrium hidroksida, maka gelas tempat kita mereaksikan tadi akan menjadi hangat. Kemudian yang ketiga adalah timbulnya gas. Contohnya kalau ada sekeping batu marmer dimasukkan ke dalam HCl, maka akan muncul gelembung gas. Dan yang terakhir, terbentuk endapan. Contohnya adalah larutan perak nitrat direaksikan dengan HCl membentuk AgCl yang berupa endapan putih. Nah, untuk yang dua ini kalian bisa saksikan di YouTube ya, karena ibu cari gambarnya tidak ada gitu. Kemudian subbab ketiga yang akan kita bahas adalah metode pemisahan campuran. Seperti yang kita pelajari tadi, bahwa campuran itu bisa terdiri dari senyawa, bisa terdiri dari unsur, dan dia bisa dipisahkan. Nah, metode pemisahan yang akan kita pelajari ada filtrasi, evaporasi, destilasi, corong pisah, kromatografi, dan sublimasi. Yang pertama adalah filtrasi. Adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut. Kalau kalian pernah pergi ke semacam kayak kafe atau warung kopi yang ada baristanya gitu ya, kalau misalnya kalian pesan yang kopi murninya itu, maka biasanya si barista akan menyeduh kopinya di kertas saring.
Tujuannya apa? Untuk memisahkan antara larutan kopi atau kopi yang terlarut di air itu dengan ampas kopinya, gitu ya, untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larutnya. Nah, kemudian ini adalah evaporasi. Evaporasi itu adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut. Contohnya di sini Ibu punya larutan garam. Mau Ibu pisahkan antara air dan garamnya, maka Ibu uapkan, Ibu kasih panas di sini. Kita uapkan airnya, maka akan tersisa larutan garamnya atau garam murninya yang ada di sini. Kemudian metode pemisahan yang ketiga ada yang namanya destilasi. Destilasi itu metode pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya, kalau Ibu punya campuran antara alkohol dan air, ya. Alkohol dan air itu kan titik didihnya kan beda. Kalau Ibu panaskan di sini antara alkohol dan air, maka yang akan menguap lebih dulu, akan mendidih lebih dulu adalah alkoholnya. Kemudian alkoholnya masuk ke pipa ini yang sudah dialiri air di bagian luar pipanya, ya. Maka alkoholnya akan mengembun, membentuk cairan alkohol murni yang disebut sebagai filtrat. Kemudian corong pisah itu adalah metode pemisahan campuran dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Contohnya Ibu punya campuran air dan minyak, dia kan tidak saling melarutkan. Yang atas di sini biasanya minyak ya, kemudian yang di bawah ini air. Maka kalau corongnya ini kita buka, maka airnya akan turun terlebih dahulu, ya. Kemudian kalau udah sampai garis batas ini ya, Ibu tutup lagi corongnya. Tersisa yang di dalam corong ini adalah minyaknya, airnya sudah keluar. Kemudian metode pemisahan selanjutnya ada kromatografi, yaitu metode pemisahan yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Contohnya ini pemisahan komponen tinta. Kalau misalnya kalian torehkan tinta spidol misalnya di sini ya, di sini, kemudian kalian celupkan ke dalam pelarut, ya. Kemudian tintanya ini misalnya hitam, maka dia akan menyerap pelarut ini, kemudian naik ke atas gitu ya, sehingga warna hitamnya menjadi luntur kalau kalian pernah. Kemudian di atasnya akan terbentuk kayak warna pelangi gitu ya. Nah, warna-warna pelangi ini terbentuk karena kelarutan suatu warna itu beda dengan warna yang lain. Jadi misalnya merahnya sampai sini nih, kemudian birunya sampai sini nih, hijaunya sampai sini. Nah, itu ditentukan oleh kelarutan tinta-tinta tersebut di dalam suatu pelarutnya. Kemudian metode yang terakhir yang akan kita bahas adalah metode sublimasi. Di sini contohnya Ibu punya padatan iodin yang dia tidak murni, dia bercampur dengan garam ataupun dengan kotoran. Nah, Ibu mau murnikan padatan iodin ini dengan cara Ibu panaskan, kemudian iodinnya akan menyublim terlebih dahulu. Menyublim itu kan perubahan dari padat menjadi gas gitu ya. Kemudian Ibu dinginkan bagian atasnya ini dengan cawan es batu, sehingga iodin yang tadi menyublim akan memadat kembali di sini. Nah, iodin yang Ibu dapatkan di sini adalah iodin murni. Nah, itu tadi pendahuluan ilmu kimia yang sudah kita pelajari. Harapan Ibu ini bisa menjadi landasan bagi kita ke depannya dalam belajar materi-materi kimia selanjutnya. Terima kasih.